Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyida dengan NIM 44324. Saya di sini akan menjelaskan rancangan saya tentang sistem kearsipan yang akan saya buat, yaitu rancangan Archiplay. Yang pertama, definisi. Archiplay adalah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan sebuah instansi untuk melakukan pengarsipan dalam dokumen yang berbentuk atau berformat elektronik atau berformat Word atau PDF. Jadi aplikasi ini memiliki fitur yang memudahkan dari import file, pencari file, pemberian metadata, peminjaman arsip, riwayat dokumen, pemindaian atau digitalisasi, hingga kolaborasi atau berbagi dokumen. Di mana aplikasi ini menyimpan arsip dalam format elektronik yang dia itu memudahkan pengelolaannya, juga memudahkan penciptaan. Jadi di sini juga bisa menciptakan arsip. Jadi pengelolaan itu ada pengambilan, peminjaman, dan pemilihan arsip dapat dilakukan dengan efisien dan efektif karena sistem ini dapat diakses di mana saja. Oke, yang kedua ada proses bisnisnya. Di sini ada 4 proses bisnis. Yang pertama ada penyimpanan arsip digital. Penyimpanan arsip digital ini memiliki fungsi yang pertama memudahkan penyimpanan dan pengelolaan arsip format digital yang lebih aman dan dapat diakses di mana saja. Jadi di sini penyimpanan arsip digital itu perubahan atau digitalisasi dari fisik ke dokumen elektronik berformat PDF ya. Kalau di sini PDF formatnya. Nah, jadi di sini alurnya itu yaitu pertama dokumen dipindai dahulu. Nah, dipindai, setelah itu dipindah ini akan menghasilkan dokumen elektronik yang berformat PDF. Setelah itu dokumennya diimpor ke aplikasi web ini. Setelah diimpor, itu akan diberi metadata. Metadatanya ini bisa berisi kode klasifikasi, tahun pembuatan atau tanggal pembuatan, atau jenis arsip, atau bisa juga judul arsip tersebut. Nah, setelah diimpor, kita cek dulu, kita koreksi dengan fisiknya, apakah ini sudah benar dokumen yang dokumen yang mau kita upload. Oke, setelah itu dokumen akan tersimpan dan sudah ada metadatanya. Nah, di situ diberi pengaturan akses. Jadi dokumen itu tidak selamanya bisa diakses sama siapa saja. Dia akan ada kategorinya, yaitu rahasia, sangat rahasia, dan biasa. Nah, kalau biasa itu bisa diakses sama siapapun. Kalau sangat rahasia dan rahasia, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Baik, yang kedua ada pencarian arsip digital. Nah, pencarian arsip digital ini memiliki fungsi yaitu memudahkan pencarian arsip digital tanpa kita harus cuma scroll satu-satu. Jadi ya langkah-langkahnya kita tinggal mengklik bila status pencarian, setelah itu ketik keyword atau metadatanya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Setelah itu dokumen akan terlampir dan bisa dipencet karena itu sudah dokumen yang valid. Oke, yang ketiga ada peminjaman arsip digital. Peminjaman arsip digital ini memiliki fungsi yaitu memudahkan peminjaman arsip atau akses arsip digital tanpa kita harus datang ke instansinya untuk hanya mengakses itu tadi. Jadi alurnya itu pertama peminjam itu mengisi form permohonan pinjaman. Setelah itu diverifikasi pengajuannya apakah diperbolehkan atau tidak, karena di situ akan ada beberapa syarat kira-kira dokumen apa yang dibutuhkan dan apa urgensinya dia meminjam arsip ini, karena terkadang arsip itu ada yang rahasia, ada yang biasa. Nah, setelah itu setelah diverifikasi ada 2 kemungkinan, ditolak dan disetujui. Nah, kalau disetujui, arsip digital akan diberikan kepada si peminjam dan otomatis akan dicatat tanggal peminjamnya, terus dan tanggal pengembaliannya juga akan dicatat. Setelah itu pengawasan dan audit. Nah, pengawasan ini apakah akses tadi sudah diputus, apakah sudah dikembalikan, apakah sudah tanggalnya itu sudah batas pengembalian gitu. Dan dicek apakah dokumen yang dipinjam tadi ini masih autentik, tidak dimanipulasi atau masih utuh gitu. Nah, sudah yang terakhir ada
kolaborasi berbagi dokumen. Nah, kolaborasi berbagi dokumen ini memiliki fungsi memudahkan pengeksekusian sebuah dokumen yang dia itu sebenarnya membutuhkan persetujuan dari banyak pihak. Jadi bisa disetujui tanpa bertemu. Jadi kita ketemu di aplikasi ini tadi. Nah, di aplikasi ini ada fitur kayak chat, terus ada juga kayak ruang rapat seperti Zoom ya, teman-teman. Jadi bisa didiskusikan di situ. Oke, untuk alurnya yang pertama pembuatan dokumen awal oleh admin. Setelah itu admin akan membagi dokumen tersebut dalam aplikasi dan di sana admin akan mengatur siapa saja yang bisa mengakses, dan akses tersebut itu bisa diakses atau diedit, atau siapa saja yang bisa memasuki ruang rapat kerja tadi itu, siapa yang bisa berdiskusi lah intinya. Jadi admin yang bisa mengatur siapa saja. Oke, setelah itu diskusi lewat chat di aplikasi untuk finalisasi dokumen yang akan disetujui. Jadi tidak perlu kita tatap muka tanpa harus bertemu. Kita bisa bertemu di aplikasi ini tadi dengan ruang rapat seperti Zoom. Kita bisa kita bisa memfinalisasi sebuah dokumen yang urgent ini tadi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan diagram ERD-nya. Di sini ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama identifikasi entitas utama dari proses bisnis. Jadi di sini entitasnya ada pegawai. Nah, pegawai ini membutuhkan atribut saat masuknya itu. Atributnya apa? User, email, dan password. Nah, yang kedua dokumen atau arsip. Di sini dokumen atau arsip ini adalah entitas dan atributnya adalah kode klasifikasi, judul, dan tanggal. Yang ketiga peminjaman. Peminjaman ini entitas juga, teman-teman. Nah, untuk atributnya yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Yang terakhir ada kolaborasi. Nah, di kolaborasi ini merupakan entitas dan atributnya yaitu yang pertama ada jenis aksi. Jenis aksi itu misal kayak edit atau habis ada chat atau habis ada pemindahan kop surat atau apa gitu. Jadi di sini ada jenis aksi, terus timestamp itu kayak waktunya itu di jam berapa gitu. Nah, kalau user ini dibutuhkan di kolaborasi karena di kolaborasi itu ada banyak sekali user ya, teman-teman. Oke, di sini selanjutnya ada relasi dan kardinalitas. Nah, relasinya di sini ada user ke peminjaman. Nah, kardinalitasnya ini adalah one to many. One to many itu keterangannya satu user dapat melakukan banyak peminjaman. Nah, artinya seorang pengguna bisa meminjam beberapa arsip secara berbeda dan berturut-turut. Yang kedua ada peminjaman ke arsip. Peminjaman ke arsip ini money to one. Nah, keterangan itu satu dokumen dapat dipinjam oleh banyak user. Jadi artinya satu arsip bisa dipinjam oleh banyak user tapi dalam waktu yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi terus yang ketiga user ke kolaborasi. Nah, di sini kardinalitasnya adalah one to many. Nah, one to many ini keterangannya satu user dapat melakukan banyak kolaborasi. Artinya pengguna bisa mengedit, memberi komentar, dan berbagi dokumen berbeda secara berulang. Yang terakhir ada kolaborasi ke arsip. Di sini kardinalitasnya itu many to one. Nah, di sini keterangannya satu dokumen bisa memiliki banyak aktivitas kolaborasi. Banyak aktivitas kolaborasi dapat terjadi pada satu arsip yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram sequence-nya ya, teman-teman. Jadi yang pertama, proses yang pertama yaitu penyimpanan arsip digital. Nah, di sini aktornya dijelaskan ada user, petugas atau admin, dan objek sistemnya itu sistem arsip dan database. Di sini pertama pengguna melakukan login ke sistem. Setelah login berhasil, setelah autentikasi berhasil, pengguna mengunggah dokumen beserta metadatanya. Sistem menerima dokumen lalu menyimpan dalam database. Setelah berhasil, sistem memberikan konfirmasi kepada pengguna. Jika file tidak valid, akan muncul pesan error. Oke. Proses yang kedua yaitu ada proses pencarian arsip digital. Nah, di sini yang pertama ada aktornya yaitu user. Usernya ada petugas, admin atau peminjam. Objek sistemnya sistem arsip atau database. Nah, urutannya itu yang pertama pengguna masukkan kata kunci pencarian dalam sistem ke bilah pencarian. Setelah itu
sistem memproses permintaan dan mencari data yang sesuai. Setelah itu mengembalikan hasil pencarian. Bila sesuai atau bila ditemukan, pengguna akan menerima notifikasi bahwa data tersedia. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, pengguna akan menerima notifikasi bahwa data tidak tersedia. Oke, yang selanjutnya ada proses peminjaman arsip. Di sini aktornya yaitu user, si peminjam, dan objek sistemnya sistem peminjaman atau database. Nah, di sini urutannya yang pertama-tama pengguna memilih arsip yang akan dipinjam. Setelah itu, pengguna mengajukan permohonan peminjaman arsip dengan mengisi form itu tadi. Oke, terus setelah itu sistem memeriksa ada nggak arsipnya ini. Kalau misalnya ada, dia akan mencatat peminjaman dan mengonfirmasi kalau arsipnya itu ada. Kalau misalnya tidak ada, nanti sistem itu akan memberitahukan kalau arsipnya sedang dipinjam oleh orang lain dan dia akan memberitahu penolakan untuk si peminjam ini tadi. Oke. Selanjutnya ada kolaborasi dokumen dengan aktor yaitu user atau kolaborator. Terus yang kedua ada objek sistem atau sistem kolaborasi database. Jadi di sini urutannya yang pertama, pengguna membuka dokumen dan melakukan pengeditan atau memberi komentar. Jadi ini akan dilakukan oleh admin. Setelah itu admin akan mengedit siapa aja yang bisa mengakses. Setelah itu sistem menyimpan perubahan tersebut dan mengupdate rekaman dari kolaborasi. Jadi kolaborasi ada banyak ya teman-teman. Jadi seluruh kolaborator akan menerima notifikasi tentang perubahan terbaru. Setelah itu, jika terjadi konflik edit dari salah satu kolaborator ini tadi akan diminta untuk menyelesaikan pengeditan yang salah ini terlebih dahulu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya harap Bapak bisa memahami presentasi yang sudah saya sampaikan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.